Oke, saya mulai Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Somad. Selamat siang Pak Rizky. Oke, terima kasih Pak Somad, siang ini sudah hadir. Kira-kira kita ini siang ini mau ngobrol apa ini Pak Somad? Ini Pak Rizky, tentang tugas tambahan saya di sekolah. Iya Pak. Saya itu dapat tugas tambahan sebagai operator Pak. Iya. Nah terkadang ini Pak berbenturan dengan tugas utama gitu. Sedangkan ada keluar, ada rapat atau ada kegiatan apa itu kan keluar. Lah itu tentunya meninggalkan tugas utama kita, yaitu mengajar. Lah ini kadang itu ada beberapa guru yang kurang suka gitu, karena kita kan di SD ya, guru kelas itu kadang guru kelasnya yang protes gitu, kok sering ditinggal gitu. Kadang itu malah gini Pak Rizky, kadang itu rapatnya itu harinya sama. Jadi ketika saya di kelas itu sering rapat gitu. Oh Jadi begitu. misalnya gini, saya hari Senin itu sering rapat. Nah hari Senin itu kebetulan di kelas 1 gitu. Jadi guru kelas satunya itu kadang yang kurang, ya kadang protes gitu, Ya, kok tidak di lain hari, kok Senin terus gitu. Nah rapat itu kan kadang ya bukan kita ya yang menentukan, karena kita hanya undangan gitu. Itu Pak Rizky mungkin ini permasalahan saya ya. baik-baik Pak Somad. Jadi siang ini Pak Somad mau membicarakan tentang tugas tambahan yang dilakukan oleh Pak Somad. Nggih. Jadi itu Pak ya permasalahannya Nggih, terkait Pak. tugas Nggih, tambahan dari nggih. Pak Somad. Nggih, itu, Baik. Pak. Jadi dari tugas tambahan yang dilakukan oleh Pak Somad, beberapa rekan atau teman di sekolah Pak Somad ternyata ada beberapa yang melihat Pak Somad sering meninggalkan. Begitu Pak Somad ya? Betul, Pak. Ya mungkin Pak, mereka itu kan juga pengen ada waktu luang gitu kan. Ketika saya ngajar di kelasnya kan mereka punya waktu luang, mungkin mau ngerjakan apa-apa gitu. Nah, karena saya pergi kan otomatis mereka yang ngisi kan gitu, Pak. Baik, baik, baik Pak Somad. Jadi Pak Somad, kita ini punya waktu yang pendek. Jadi kira-kira Pak Somad ingin mendapatkan apa dari percakapan kita pada siang hari ini? Mungkin Pak ya? Ya saya bisa itu membagi antara tugas tambahan itu dan tugas utama saya agar di sekeliling saya itu ya tidak tidak terbebani gitu, Pak. Baik, Pak Somad, dari tugas tambahan yang dilakukan oleh Pak Somad, jadi Pak Somad ada rencana atau ada gambaran bahwa nanti Pak Somad akan melakukan manajemen dari beberapa tugas-tugas tambahan yang dilakukan oleh Pak Somad. Sebenarnya menurut Pak Somad, guru yang bisa membagi waktu atau yang bisa manajemen waktu itu seperti apa Pak tahapannya? Untuk sekarang saya sendiri masih belum bisa Pak ya, karena kadang apa namanya eh, tugas tambahan itu kadang mendadak gitu. Jadi kita belum bisa merencanakan opsi lain, itu ada undangan itu. Tapi angan-angan saya itu Pak, ketika meninggalkan kelas itu saya sudah mengkondisikan kelas saya, nanti ketika jam saya ngajar itu sudah ada tugas-tugas dari saya gitu Pak. Jadi tidak saya tinggal tanpa sesuatu pun gitu. Ada lagi yang disampaikan Pak Somad? Ya mungkin itu Pak tadi ya. Jadi karena ada tugas dari saya, jadi
guru kelas itu tinggal memberikan dan mengawasi saja gitu kan. Enak tinggal mengawasi. Kalau sebelumnya itu kan kadang saya ada tinggali tugas, kadang tidak. Karena itu tadi Pak, kendalanya itu kan mendadak gitu. Baik, baik Pak Somad. Jadi dari Pak Somad tadi menyampaikan bahwa guru yang baik dalam melakukan yang mendapatkan tugas tambahan diantaranya mengkondisikan kelas supaya murid-murid tetap mendapatkan pembelajaran. Begitu Pak Somad ya. Betul Pak, Ya. betul. Jadi kalau sekarang itu di level 10, kira-kira Pak Somad itu ada di level berapa ya? Sekarang perkiraan saya ya 5 Pak, saya levelnya. Ya, kalau sekarang Pak Somad di level 5, Pak Somad sendiri kira-kira kalau ingin di level 10 bagaimana Pak Somad? Mengingat bebannya Pak Somad berupa tugas tambahan itu juga dari beberapa kegiatan. Dari Pak Somad ingin melihat atau ingin diangkat berapa Pak Somad dalam profesi Pak Somad selain sebagai guru dan juga mendapatkan tugas tambahan dari berbagai kegiatan. Oke, silakan Pak. Ya kalau bisa ya sampai 10 Pak ya, yang Oh tadi iya, itu. Jadi bisa membagi tugas utama dan tambahan, dan juga tanpa membebani orang lain, dengan maksudnya mereka itu tidak terpaksa gitu Pak. Jadi ada saling pengertian begitu. menurut Pak Somad apa yang bisa dilakukan oleh Pak Somad untuk menuju ke angka 10 Pak? Komunikasi Pak ya dengan rekan-rekan, karena mungkin tugas tambahan saya ini kan juga untuk proses daripada sekolah itu sendiri kan. Kalau karena pendataan itu kan juga penting untuk berjalannya sekolah. Jadi ya mungkin ada apa namanya pengertian dari guru. Jadi karena saya itu kenapa kok memunculkan ini itu ada kata-kata yang itu tadi Pak, protes gitu. Kalau tidak ada itu kan ya enggak apa-apa. Itu satu. Terus mungkin saya lebih mempersiapkan bahan-bahan ajar untuk murid saya Pak. Kadang itu apa namanya sudah saya siapkan, tapi guru tersebut itu belum tidak mampu untuk apa namanya mengaplikasikan ke murid-murid gitu. Jadi kayak saya enggak sempat menerangkan ke gurunya, saya tinggal gitu, kadang tidak diaplikasikan begitu Pak. Itu mungkin Baik, 2 itu Pak, nggih. baik Pak Somad. Kalau dari pengamatan Pak Somad itu senangnya diperlakukan seperti apa? Selain sebagai melakukan tugas, pokoknya sebagai pendidik, kemudian Pak Somad juga lebih rileks dalam menjalankan tugas-tugas tambahan yang diamanahkan ke Pak Somad. Ya sebagai teman Pak ya, sebagai teman, sebagai keluarga gitu. Karena kadang itu kan ada apa namanya, mungkin kepala sekolah itu menganggap kita itu bawahan, bukan bukan rekan gitu. Bukan apa ya, bukan rekan untuk bekerja sama. Kadang mereka itu kadang-kadang tugasnya kepala sekolah kita yang kerjakan. Begitu itu untuk tugas tambahan, dan mungkin rekan-rekan yang lain itu kan kadang mereka itu ada kesibukan di luar juga kan, ya kita yang membantu gitu Pak. Terutama karena kami ini kan pendataan Pak ya. Jadi apa namanya, kita juga kadang membantu mereka dalam pendataan di Dapodik, memasukkan data-datanya. Kalau data-datanya sudah sempurna itu kan ya juga dapat memberikan mereka itu feedback yang baik. Terutama sekarang itu kan semuanya di pendataan Pak. PPG juga kan dasarnya dari situ. Gitu. Jadi ada saling pengertian gitu Pak, saling membantu gitu. Baik, baik. Dari Pak Somad, yang mana yang paling mungkin bisa dilakukan dalam minggu ini, Pak Somad? Dari 2 tadi Pak ya, mengkomunikasikan dan apa tadi Pak, mempersiapkan. Untuk mengkomunikasikan mungkin perlu waktu Pak ya.
Yang mempersiapkan, kami sudah mempersiapkan semua bahan-bahan yang kita perlukan untuk mengajar, dan mungkin tadi Pak menerangkan kepada mereka. Jadi untuk aplikasinya itu, media-medianya begitu Pak, Baik, yang bisa saya. ya Pak. Eh, Kapan Pak Somad bisa dilakukan dari dua rencana Pak Somad tadi? Ya, kita lebih cepat lebih baik Pak ya, dalam minggu-minggu inilah. Begitu. Baik-baik Pak Somad. Baik Pak Somad, kita sudah ada di ujung sesi ini. Pak Somad, apa yang Pak Somad dapatkan dari kegiatan coaching ini Pak Somad? Mungkin solusi ya Pak ya dari permasalahan saya, dan juga rencana apa yang harus saya lakukan gitu Pak. Baik, kalau begitu Pak Somad, sampai ketemu minggu depan ya. Saya kepingin mendengar cerita setelah Pak Somad melakukan beberapa kegiatan, bentuknya seperti apa. Begitu Pak Somad ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Somad. Sudah Pak. Ya, terima kasih Pak Rizky. Ya, selamat Pak Somad. Selamat. Minum-minum dulu Pak. Nggih, monggo Pak Rizky.